Dan kita masuk di dalam pembahasan mengenai adabul muta'allim fi talabil ilm. Tata krama pelajar. Jangan dikatakan orang yang belajar harus anak muda saja, anak kecil saja, atau orang tua saja, enggak. Karena yang namanya ilmu itu enggak ada ujungnya. Utlubul ilma minal mahd ilal lahad. Carilah ilmu dari mulai geongan ibumu sampai masuk ke liang lahat. Seluas apapun ilmu yang kita dapati, belum kita mengarungi ilmu secara seutuhnya. Sehingga Nabi Muhammad dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta tambahan ilmu, wa qur rabbi zidni Adabnya seorang pelajar, berarti saya dan antum semua kita pelajar, tadi sudah disebutkan. Nasihat itu jangan ditujukan, kalau nasihat disampaikan oleh para sholihin kau katakan oh itu untuk orang itu, oh itu untuk yang di pondok, oh itu untuk madrasah. Enggak. Derajatnya penuntut ilmu itu besar sisi Allah. Apa kita nggak mau derajat tersebut? Ambil derajat penuntut ilmu itu seperti orang yang sedang jihad fisabilillah. Menuntut ilmu syariat ini seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Taharatul qalbi, adabnya penuntut ilmu mensucikan jiwanya, hatinya dibersihkan dari ran, dari kadar, ya, dari kekeruhan, dari kotoran-kotoran hati. Tamam. Wa takhalli 'anil mukhalafat, membersihkan dari sifat mukhalafah kepada Allah SWT, bersihkan hatinya dari penentangan kepada Allah. Sedikit demi sedikit, betul tidak susah. Kita punya nafsu dan kita diberitahu oleh Allah, inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahimar rabbi, illa man rahimar rabbi. Tapi ada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan dibersihkan hatinya. Karena kalau hati masih keruh, tidak layak untuk mendapatkan sesuatu yang mulia. Makanya yang pertama adabnya harus dia berusaha untuk mensucikan jiwanya. Orang-orang soleh, makanya kalau para solehin itu para masyayikh, para guru-guru, kalau ada santrinya, mereka didik hatinya supaya bersih. Karena kalau sudah bersih itu gampang dicucurkan ilmu-ilmu, itu gampang. Karena wi'anya, tempatnya itu sudah layak. Contoh yang mudah, saya dan antum butuh susu atau butuh asal madu, bawa tempatnya, baskomnya itu banyak pasirnya, banyak ampasnya dan lainnya, kotorannya. Datang ke tempatnya orang, kita butuh, saya minta susunya dong, saya minta madunya dong. Dilihat sama yang punya, dia mau ngasih, lihat kotor, ente bersihkan dulu tempatnya, ini nggak pas. Kalau susu ditaruh di tempat yang kotor begini, kalau madu ditaruh tempat yang kotor begini. Makanya para salihin kalau santri-santri mau belajar itu mereka tarbiyah, dididik. Nah, di antara penyebab bersihnya hati itu dengan zikir. Makanya alhamdulillah guru kita bersama Al-Habib Abdullah ini mengajarkan kita untuk zikir supaya apa? Supaya untuk mensucikan hati itu. Itu kalau kita tahu misalkan di dapur, kompor, atau misalkan di kamar mandi kerak-kerak itu barangkali boleh kita umpamakan seperti kotoran di dalam hati itu seperti itu. Bahkan lebih asyad, lebih dahsyat dari itu. Kalau kita merasa sudah disikat dapur, sudah disikat kompor, kok nggak bersih-bersih dan yang lainnya, pakai alat macam-macam, itu dosa. Penyakit-penyakit hati itu nempel di dalam hati seorang hamba bisa lebih jahat dari kotoran yang ada di dapur atau di kamar mandi. Tapi kalau mau untuk mensucikannya, dengan apa? Dengan zikir, baca la ilaha illallah, nanti terkikis. Subhanallah, terkikis.
membaca asma-asma Allah terkikis terus sampai pudar. Kalau dia tidak terjerumus lagi enak. Tapi yang seringnya sebagian dari kita ini sudah dibersihkan oleh sang guru, nyemplung maning. Ya, kita kotorin diri kita lagi, hati kita kotorin lagi dengan maksiat lagi. Dikumpulkan, ayo kumpulkan ini tadi kita, alhamdulillah. Guru kita mengajarkan kepada kita secara tidak langsung hati kita sedang dibersihkan. Tahu-taunya nanti kita keluar dari majelis, kita keruhi lagi. Jadi kapan kita mau mendapatkan hakikat ilmu? Kan begitu. Tapi kalau kita suci, di luar kita jaga perilaku hati kita, zahir batinnya kita jaga, suci. Alas, orang soleh lihat kita, ini layak diberikan rahasia, dituangkan sama orang-orang soleh. Ini layak untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Tapi kalau para salihin lihat, hatinya masih kotor, ini nggak pas. Nggak bisa sesuatu yang mulia sekarang misalkan berlian ditaruh di tempat yang kotor, ini nggak layak. Taruh di tempat yang bagus, taruh di tempatnya. Tamam, jadi harus ada pensucian jiwa, adabnya muta'allim, adabnya murid, seorang yang mau belajar harus mensucikan hatinya. Berusaha di antaranya tadi dengan zikir.